Presiden Prabowo Subianto secara tegas memerintahkan aparat penegak hukum untuk menindak perusahaan nakal yang melanggar ketentuan pertanahan dan hutan. Pemerintah telah mengantongi beberapa nama perusahaan nakal yang mendalami pelanggaran apa saja yang sudah dilakukan. Presiden Prabowo juga akan mengkaji ulang sejumlah proyek strategis nasional dan melakukan evaluasi. Dan Wakil Presiden Republik Indonesia memasuki ruang acara. Dalam pengarahnya di sidang kabinet, Presiden Prabowo Subianto menekankan untuk menegakkan hukum bagi perusahaan yang melanggar ketentuan pertanahan dan hutan. Presiden Prabowo memerintahkan agar penegak hukum melakukan penindakan tanpa pandang bulu. Kepada unsur penegak hukum, Jaksa Agung, BPKP, Kapolri, dan Panglima TNI untuk menegakkan hukum dan aturan khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang melanggar ketentuan-ketentuan pertanahan dan hutan. Perintah Presiden tersebut diamini Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan yang mengatakan sudah ada perusahaan nakal pelanggar aturan pertanahan yang ditandai oleh pemerintah. Saat ini pihaknya tengah mendalami pelanggaran apa saja yang mereka lakukan. Soal arahan Presiden untuk menindaklanjut secara tegas perusahaan yang melanggar aturan tanah sama hutan. Termasuk itu. Emang sudah ada indikasi beberapa perusahaan, Pak? Saya sedang dilakukan pendalaman dan pematangan untuk itu. Oke, ada perusahaan yang ditandain nggak, Pak? Ada. Terima kasih. Selain itu, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyebut Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar evaluasi terhadap proyek strategis nasional atau PSN. Menurutnya, lintas kementerian juga dilibatkan untuk mengevaluasi PSN. Tapi nanti akan ada rapat terbatas khusus untuk membahas itu. Kami bersama tentunya nanti Kemenko Ekonomi, kita akan melihat secara utuh mana saja yang masih on the track dan mana yang harus kita lakukan penyesuaian, ya, evaluasi termasuk juga untuk menentukan prioritas-prioritas berikutnya. Karena tentunya kita harus melakukan penyesuaian hari ini. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto membenarkan bahwa PSN akan dievaluasi secara periodik oleh Presiden Prabowo Subianto. Memperkuat masa depan Indonesia. Pak Airlangga, Pak, ada laporan soal evaluasi PSN udah ada belum, Pak? Apa aja yang bakal dievaluasi? Nanti dievaluasi secara periodik, itu dievaluasi secara periodik. Hingga saat ini ada sekitar 280 lebih proyek strategis nasional yang harus dievaluasi pada pemerintahan Prabowo Gibran. PSN tersebut merupakan bagian dari program keberlanjutan yang ditinggalkan di era Joko Widodo. Tim TV One mengabarkan. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya untuk mengevaluasi berbagai proyek strategis nasional yang sudah berjalan. Tujuannya untuk menindak perusahaan-perusahaan yang melanggar berbagai aturan pertanahan dan juga kehutanan. Sikap Presiden yang tegas memberantas mafia tanah digaungkan oleh Menko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono. Ya, tidak hanya itu, pemirsa, Presiden pun telah memberi arahan kepada para penegak hukum, termasuk Kejaksaan Agung, Polri, hingga TNI, perusahaan-perusahaan yang nakal dan tidak memenuhi seluruh ketentuan akan ditindak tegas. Perusahaan mana saja yang dimaksud oleh Presiden? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami anggota Komisi 6 DPR RI, fraksi Demokrat, Herman Hairon, dan juga pakar tata kota Yayat Supriyatna. Selamat petang, Bapak-Bapak. Selamat petang. Baik, mungkin kita ke Bang Herman terlebih dahulu. Bang Herman, proyek strategis mana saja, Bang, yang layak nih ditinjau ulang dan perlu dievaluasi? Ya, layaknya ya seluruh PSN tentu harus dievaluasi ya. Karena evaluasi ini kan sesuatu hal yang lazim tentu dalam sebuah sistem manajemen agar apa? Agar memang bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Perlu dicatat bahwa Pak Prabowo ini kan juga memiliki visi misi
yang tentu harus disukseskan ke depan. Pak Prabowo misalkan memiliki keinginan dan tujuan yang sangat kuat untuk mencapai swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air. Tentu ini harus didukung oleh kemampuan infrastruktur dan disesuaikan dengan kondisi keuangan. Nah, oleh karena itulah menurut saya ya gitu ya, tentu akan ada penyesuaian-penyesuaian mana yang tentu ini dilanjutkan, mana yang mungkin nanti tahapannya bukan ditinggalkan menurut saya ya, tetapi barangkali ada prioritas-prioritas yang ini akan menjadi prioritasnya Presiden Prabowo. Oleh karena itu evaluasi akan dilaksanakan terutama oleh Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Mas AHY. Ya tentu ini nanti menunggu mana saja yang akan dievaluasi, mana yang akan dipertajam, mana yang akan mungkin agak ditunda. Ya nanti kita menunggu sampai sikap pemerintah mengumumkan secara resmi PSN mana yang tentu akan ditinjau ulang gitu ya. Tetapi kalau berbicara persoalan evaluasi, tentu dalam pemerintahan baru ini ya akan menjadi penyesuaian terhadap prioritas-prioritas yang menjadi pemerintahan baru ini gitu. Kita ingat betul Pak Herman pada tahun 2023 DPR menegaskan bahwa mau tidak mau pergantian pemerintah PSN harus dilanjutkan. Kalau sekarang ada wacana untuk dievaluasi ini, artinya apakah hanya sebatas ditinjau, bukan dibatalkan kalau memang tidak ada kemaslahatannya, Pak Herman Hairon? Kan PSN itu banyak ya, dan tadi menjadi catatan penting bahwa meninjau ulang ataupun mengevaluasi itu tentu untuk menilai mana yang ini harus dituntaskan, mana yang harus disesuaikan dengan program-program pemerintahan yang baru. Nah, yang harus kita berikan apresiasi adalah juga terkait dengan tata kelola. Mana PSN yang on the track sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memiliki nilai manfaat besar bagi rakyat, bangsa dan negara, mana PSN yang tentu ini bisa ditunda dulu, kan begitu evaluasi. Nah, kalau ditanya saya mana PSN yang tentu harus dikaji ulang dan dilanjutkan, ya kita tunggu. Ini kan proses yang sedang dilakukan oleh Kemenko Infrastruktur, dan hasilnya apa ya nanti kita menunggu sampai diumumkan kepada publik. Karena kita juga harus memaklumi anggaran belanja kita juga kan terbatas. Oleh karenanya harus ada strategi-strategi yang lebih jitu ke depan. Seperti apa? Misal ya Pak Prabowo membentuk Danantara. Nah, hal-hal yang tentu PSN nanti bisa dibiayai oleh negara secara langsung melalui APBN, bisa dibiayai oleh APBN, mana yang ini melalui swasta, mana yang bisa dilanjutkan melalui pembiayaan Danantara misalkan yang badan yang dibentuk baru ini. Nah, oleh karena itu kita menunggu saja sampai pemerintah nanti akan mengumumkan, karena bagaimanapun kita tidak bisa menentukan atas dasar kajian yang terlalu lemah gitu ya. Saya meyakini bahwa Menko Infrastruktur nanti akan melakukan kajian-kajian yang lebih detail, lebih mendalam, dan pada akhirnya akan mengambil keputusan yang sangat tepat untuk mana yang dilanjutkan, mana yang ditunda, dan mana yang dituntaskan, terutama tentu untuk mendukung visi dan misi Presiden Prabowo. Baik, Bang Herman, kita memang masih menunggu ya pemerintah mengumumkan proyek-proyek mana saja yang mungkin akan dikaji ulang. Tapi mungkin Kang Yayat punya catatan nih, perusahaan PSN mana yang perlu dikaji ulang? Atau jangan-jangan yang sudah rampung pun perlu dikaji ulang lagi nih? Ya, pertama begini, kita mengapresiasi kepada Presiden untuk mengambil sikap tegas ya kepada persoalan PSN ini. Memang PSN itu kan ada yang disiapkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah dan badan usaha yang mungkin agak sulit terpantau itu oleh badan usaha ya, karena mungkin tiba-tiba kalau dia minta jadi PSN, sebetulnya PSN itu dalam tanda kutip adalah bentuk privilege sebetulnya dalam konteks punya peran. Misalnya contoh sekarang Presiden menginginkan angka pertumbuhan 8%. Sektor mana yang paling besar untuk mendorong pertumbuhan tersebut, di wilayah mana dan infrastruktur mana penunjangnya. Nah, contoh misalnya kita punya pengalaman nih 10 tahun terakhir mempush pada infrastruktur jalan.
Tapi pertanyaannya ketika jalan tol dibangun semua, pertumbuhan ekonomi tidak muncul sebagaimana yang diharapkan. Tentu dikaji ulang, mengapa ketika sudah dibangun tidak terjadi pertumbuhan? Apakah persoalannya itu? Nah, jadi dikaji ulang. Nah, maka kalau melihat sekarang seperti kasus yang seperti ini, perlu memang dievaluasi bagi kita semua untuk memahami PSN-PSN mana yang harus diulang. Karena bentuk sekarang ini kan PSN itu ada dalam bentuk proyek jalan.